zaman dulu lah ya. Nah, Iya, iya, Sama iya. yang Sampo Sunsilk yang paling saya ingat. nah, ya, Kalian ya nggak ada itu. yang pernah datang ini ya, show of air-nya ya? Belum Nah, pernah Bang, belum ada nah, kesempatan. oke, saya disclaimer nih Bang. Saya adalah salah satu orang yang sering gagal war tiket cerita cintaku. Hmm. Itu off air-nya jauh sih dari yang kalian lihat di YouTube atau di mana-mana. Karena pertama buat 17 tahun ke atas kan. Materinya sih beda banget sih dibanding yang ada di YouTube, yang ada di mana-mana gitu. Oh, beda banget ya. Oh gitu. Beda Gue banget. sering banget pengen ikut cerita cintaku, cerita sebelku. Itu selalu kalah war tiket. Iya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting saya masih bisa menikmati karya-karyanya Bang Radit di YouTube. Yang menurut saya itu keren. Dan Siap, siap. gini Bang, Bang Radit ini kan kalau saya lihat, Bang Radit stand up comedian juga. Bang Radit mengawali karir mungkin dari penulis ya Bang ya. Iya, Penulis. Dulu kan buku pertamanya kalau nggak salah itu Kambing Jantan. kami jantan Terus betul. di film juga Bang Radit. Terus di YouTube juga. Nah sekarang sempat kemarin sebelumnya buka kelas manajemen keuangan. Betul Bang? Oh, ada Yang saya juga lihat di sih, iya. story-storynya gitu ya. Talk Yang show sih tentang kayaknya itu. finance. Mhm. Ya, tentang finance gitu. Nah, kaitannya dengan tema kita nih Bang, mimpi. Apakah semua itu ya dari mulai stand up komedian, film ya dan juga bikin konten terkait keuangan dan lain-lainnya itu adalah semuanya itu mimpi Bang Radit yang sudah memang Bang Radit rencanakan sejak awal, mungkin dari SMA ya, kan kita teman-teman di sini semuanya ada yang SMA atau bahkan yang sudah lulus SMA setahun yang lalu gitu. Oke. Jadi apakah itu adalah mimpi Bang Radit yang sudah direncanakan sejak awal, atau mungkin Bang Radit dulunya itu hanya let it flow aja dan kebetulan ketemu nih mimpi, oh saya mau jadi ini, atau oh saya mau menekuni ini aja, karena kan Bang Radit juga kuliah jurusannya FISIP ya Bang ya. FISIP UI ya, Ya ilmu FISIP politik. UI. Bang Radit ini FISIP UI teman-teman. Jadi background Bang Radit kan FISIP UI, terus Bang Radit di dunia seni itu juga cukup lama. Nah, apakah itu semua udah Bang Radit rencanakan sejak awal atau mengalir begitu aja baru Bang Radit pilih? Nah, kira-kira kayak gimana tuh Bang Radit? Gua tuh dulu cita-citanya dua. Jadi dari zaman SD itu udah tahu mau jadi apa. Yang pertama itu pengen jadi penulis karena suka bukunya Hilman Hariwijaya, Lupus tuh kan. Terus gue pikir kayaknya bisa nih gue jadi penulis nih, pengen juga gitu kayak almarhum Mas Hilman gitu kan. Terus yang kedua adalah pengen jadi akuntan. Karena gue pernah lihat di majalah Intisari pada zaman itu, punya nyokap gue waktu zaman SD, akuntan itu gajinya 5 apa 6 juta gitu. Jadi itu kayak gede banget buat gue yang anak SD kan. Buset, gue kalau punya duit 5 juta anak SD, gue bisa bawa pulang anak ayam warna-warni tiap hari kan. Bisa mabok cupa-cups gue. Jadi gue mikir kayak, gue kayaknya pengen deh punya duit segitu gitu. 5 juta 6 juta sebulan dengan jadi akuntan, karena gue baru tahu gajinya tuh segitu gitu pada zaman itu. Nah jadi ya dua hal itu yang bener-bener jadi pegangan gue gitu, either gue jadi penulis atau gue jadi akuntan. Nah masalahnya gue ini anak yang pemalas di sekolah gitu. Jadi dari zaman SMP gue hanya bersandar pada, ini karena banyak yang sekolah kan, gue hanya bersandar pada otak gue aja. Jadi gue malas belajar, sering bolos, terus kayak apa namanya, catatan nggak pernah punya. Jadi kalau misalnya ujian tuh selalu datang ke rumah temen gue, fotokopi catatannya dia gitu. Teman gue yang gue fotokopi catatannya sekarang udah jadi dokter kanker, dokter onkologi, tinggal di Malang. Itu teman-teman gue banget tuh, orang anaknya pinter banget. Jadi kerjaan gue nempel-nempel teman-teman yang pinter gitu loh, buat gue pinjemin catatan, buat gue nebeng ke tugas sekolahnya gitu. Sampai pada akhirnya gua dikasih tahu sama teman-teman gua, kayak kok pada bersaing banget sih untuk masuk SMA favorit waktu itu. Di SMP gua kan SMP Tarakanita. Terus SMA-nya tuh baru kita pada mikir kan, kita SMA mau masuk mana gitu. Nah, pada zaman gua SMA 70 itu SMA favorit Jakarta Selatan, termasuk yang paling bagus tuh di satu Jakarta. Penentuannya pakai NEM tuh dulu tuh.
Nah, akhirnya gue mikir kayak, wah ini gimana nih gue bisa masuk gitu. Nah, gue baru mulai serius belajar SMP kelas 3. Baru tuh gue serius belajar. Nggak taunya tembus. Masuk SMA 70. Di SMA 70 gue juga malas-malesan gue kerjaan gue. Kalau ke sekolah pakai sendal jepit lah, nggak pernah bawa buku. Jadi kalau di SMA gue tuh dulu di apa bawah mejanya tuh ada tempat kotak kosong. Jadi gue nggak pernah bawa buku gue pulang, gue taruh di situ aja gitu. Jadi PR ngerjainnya jam 6:30 pagi sebelum sekolah masuk gitu. Nggak jelas lah pokoknya gue. Sampai pada akhirnya SMA kelas 3, gue masih belum tahu mau jadi apa. Gue tuh pengen jadi penulis dari dulu kan, tapi gue masih belum tahu gitu mau jadi apa gitu. Teman-teman gue bilang kalau nggak masuk UI atau kampus-kampus bagus, susah nanti lo punya karir lah, apalah segala macam gitu. Kebeli tuh gue. Apalagi teman-teman gue tuh anak-anaknya juga pada ambisius-ambisius semua kan, pada belajar mulu tuh anak 70 kan. Nah, terus gue keikutan belajar sama mereka gitu. Akhirnya gue masuklah gue waktu itu tembus lah masuk UI. Tapi akhirnya gue malah kuliah keluar ke Adelaide ke Australia waktu itu. Tapi intinya gue masih belum tahu mau jadi apa gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini tuh punya dilema yang sama kayak gue kali ya. Kayak lu tuh SMA kelas 3 atau lo udah kuliah setahun tapi merasa jurusannya bener apa enggak atau malah belum pada kuliah ya, masih nungguin buat ujian nanti ya. Terus masih bingung gue mau jadi apa ya kan. Nah sama gue juga ngerasa gue mau jadi apaan gitu. Jadi pegangannya cuma satu, masuk kampus yang bagus dulu aja gitu. Kalau zaman gue dulu, pokoknya gimana caranya gue harus masuk UI aja gitu. Karena gue masih belum tahu mau jadi apa gitu. Udah itu pegangan gue lah gitu. Ya bener tuh ada yang bilang di komen nih, semua orang bingung, bener. Yang nggak bingung cuma Aldi Taher doang tuh kayaknya. Terus udah nih kan, ternyata di kegamangan gue cerita ke bokap kan, Pak aku mau jadi apa nih gitu, masih nggak tahu. Terus bokap gue bilang, apa namanya, kamu jadi apapun terserah, papa nggak akan ngatur, asalkan jadi yang terbaik, dia bilang. Nah gue tuh baru tahu bahwa gue hanya akan jadi terbaik kalau gue melakukan sesuatu yang gue punya rasa penasaran yang tulus gitu. Jadi selama gue penasaran sama hal itu, baru gue tuh kayak ngerjain itu sungguh-sungguh gitu. Nah selama ini ternyata gue tuh penasaran banget gimana caranya berkomedi. Gue penasaran gimana caranya storytelling. Gue penasaran gimana ya bercerita. Kayak tadi kan gue cerita nih. Karena emang gue seneng cerita aja anaknya gitu. Dan akhirnya gue genjot di sana. Gue seriusin di situ. Gimana caranya bercerita. Gimana caranya nulis. Gimana caranya bikin komedi gitu. Sampai gue belajar stand up komedi lah pas waktu di luar dulu. Dan akhirnya ini apa namanya, jadi penulis gitu, dan sesuai sama hidup gue sekarang gitu. Jadi kalau tips gue ya gimana caranya kalian nih, apa yang punya rasa penasaran yang tulus yang kalian rasain gitu ke sebuah subjek atau bidang. Karena percuma banget lu kuliah teknik, lu kuliah sastra, lu kuliah fisip, kalau itu nggak dari sini gitu. Karena ujung-ujungnya lu jadi kayak apa ya, kayak hidup sesuai harapan orang lain doang gitu. Ngerti gak sih? Maksud gue kayak hidup aja gitu, kayak tapi lu kan jadi nggak tulus gitu ngejalaninnya gitu. Nah untungnya gue dapat itu ketika gue dalam proses pencarian, gue mau jadi apa gitu. Karena ini kalian semua udah pasti bingung juga nih, ini bener nggak sih? Atau ada yang udah masuk jurusan masih bertanya-tanya kan, beneran nggak sih gitu. Jadi ya itu ya, kalau gue pertanyaan tadi, tahu nggak dari dulu mau jadi apa? Punya keinginan, tapi baru yakinnya itu ternyata di tengah-tengah perkuliahan gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Bang Radit. Jadi memang sebuah hal yang lumrah ya Bang ya, kalau misalkan dalam perjalanan kita masih bingung mau kemana gitu ya Bang ya. Sama gini, kalian apa? Ini umurnya rata-rata berapa? 18, 19? 18 Bang, kira-kira Iya kan? 18-an. Paling tua Kita 20 tuh juga. akan jadi orang yang beda ketika nanti kita 22, 23, 24 gitu. Ketertarikannya beda, pola pikirnya beda. Gue kalau inget diri gue 18 tahun ya, berasa tolol gue. Kayak, kenapa gue bego banget ya dulu ya gitu. Kayak masih naif banget, masih ada pemikiran-pemikiran yang kayak gue seharusnya nggak gitu deh gitu. Nah, berarti kan umur-umur segini kan umur-umur belajar kan, sebenarnya kan. Lu masih mencoba mencari tahu nih gue apa dan siapa.
Makanya buat gua, orang yang pacaran dari SMA, waktu kuliah tuh bisa jadi orang yang beda gitu. Nah makanya banyak orang yang putusnya tuh gara-gara udah beda tuh. Kayak dulu gue cinta sama dia, tapi kok dia jadi orang yang lain gitu. Terus suka dipaksa-paksain tuh. Kita masih cocok kok sebenarnya, padahal udah enggak gitu. Itu tuh apa namanya, orang yang pacaran dari SMA biasanya punya dilema itu. Karena begitu mereka dewasa, mereka juga udah bukan orang yang sama gitu. Ada yang maksa tetap bareng-bareng, tapi jatuhnya malah nggak bahagia kan pacarannya kan. Cuman intinya adalah buat gue sih wajar untuk punya kebingungan itu gitu. Tapi justru saat inilah untuk dirayakan gitu. Untuk pencarian lo sebenarnya mau jadi apa, siapa, pemikiran lo bentuk tuh ya umur-umur ini gitu. Banyak-banyak bikin kesalahan di umur 18 tahun. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak patah hati gitu. Ngapain pacaran cuma sama satu orang gitu kan? Maksud gue kayak belajarlah untuk tahu rasanya patah hati kayak gimana, tahu rasanya dikecewakan kayak gimana. Belajarlah untuk tahu ternyata apa yang hidup ini kasih nggak selamanya sama dengan apa yang gue pengen gitu. Dan bersikap realistis terhadap penolakan gitu kan. Nah itu kan masa-masa ini gitu. Makanya paling penting banyak mencoba hal baru gitu. Mencoba banyak ketertarikan, mencoba banyak kegiatan gitu. Jangan mau di situ-situ doang gitu. Itu menurut gue sih. Oke, thank you Bang Radit tadi. Jadi gitu teman-teman ya, bahwa orang bingung itu wajar, dan yang penting adalah kita tuh kalau mau memiliki mimpi itu ya, jadi harus apa ya, ada getaran dalam jiwa gitu, getaran dalam hati terhadap sebuah subjek ya. Lakukan semuanya sepenuh hati teman-teman gitu. Jangan ada keterpaksaan atau membutuhkan validasi dari pihak lain gitu. Jadi mungkin menjalani hal-hal yang bukan kehendak kita itu sedikit apa ya, melukai ya. Bete juga sih ngejalanin hal-hal kayak gitu di luar keinginan kita. Oke. Dan nggak apa-apa untuk berubah gitu. Iya. Karena orang-orang tuh suka pada maksa kan, kayak gue udah masuk jurusan ini, gue udah punya usaha ini, gue udah punya keinginan ini, tapi tidak mempersilahkan diri mereka buat berubah gitu. Nggak apa-apa. Kemarin tuh gue ngisi acara kampus ya di IPB. Terus ada yang nanya gini, Bang, gue dapat teman pas lagi ospek, dia bilang lagi mos gitu. Ya ospek lah namanya lah ya, orientasi ya. Gimana ya Bang, nanti kalau misalnya kita udah temenan banget nih pas lagi ospek, terus semester 6, semester 8 kan suka ada teman yang tiba-tiba jauh kan. Itu gimana caranya untuk mempertahankan hubungan pertemanan kami ketika ospek ini gitu. Terus gue bilang gitu, orang itu nggak akan ada yang sama juga, lo masuk lo keluar gitu. Ngapain lo berteman cuma dipaksain hanya gara-gara dulunya temenan juga. Lo persilakan diri lo masing-masing buat tumbuh aja. Karena lo nggak pernah tahu apa yang lo pelajarin, apa perubahan pemikiran lo kan. Iya kan? Maksudnya nikmatilah masa-masa lu mencari jati diri lu gitu di umur 18-19 tahun ini. Itu saatnya lu merayakan itu gitu, bahwa lu bisa berubah, lu bisa tumbuh, lu bisa jadi orang yang beda. It's okay gitu. Lo lagi nyari kan sekarang gitu. Yes. Oke, betul banget sih. Jadi sama, gue juga banyak kegagalan, banyak patah hati, putus cinta dan sebagainya di masa-masa dulu ya, waktu umur 18 tahun ya, ditinggal nikah bahkan ya, sebelum akhirnya menemukan wanita yang tepat. Itu juga sebuah hal biasa teman-teman ya. Perbanyak melakukan kesalahan tadi kata Bang Radit. Ya, tapi yang penting melakukan kesalahan jangan sampai masuk polsek. Jadi gitu aja. Oke. Emang udah berapa kali Ini masuk Ben, polsek, ada Sal? pertanyaan Ben buat Bang Radit, Ben. Emang udah berapa kali masuk polsek, Sal? Oh enggak lah, hampir baru di BAP. Oke Ben, ada pertanyaan Ben buat Bang Radit, Ben. Iya, halo Bang Radit. Jadi saya itu hampir tiap minggu gitu, update terus di Port, di YouTube, seneng banget gitu. Akhir-akhir ini saya lagi seneng nontonin yang ada Yorinya, Bang Radit. Oh Yori ya, lagi penasaran mau jadi stand up comedian dia. Gue lagi develop dia. Iya, saya juga pas nonton dia sama yang ada Ali Akbarnya itu belajar banget di situ gitu. Terus juga yang paling saya ingat, jadi berapa bulan lalu ya? 2 bulan lalu gitu Bang Radit, sekitar 2 bulan lalu saya nonton video Abang yang setelah 14 tahun nge-YouTube. Ya.
Ya pokoknya di situ abang ngejelasin gitu perjalanan channel Raditya Dika gitu, mulai dari Ya, Gumiko, terus Airvlog kan, terus bikin istri ketawa gitu, ya. terus ya pokoknya banyak lah gitu, sampai pada di titik yang sekarang gitu, 10 juta subscriber gitu. Di situ juga saya kaget ternyata Bang Radit orang yang pertama kali dapat Golden Play Gold play Button gitu button di ya. Indonesia, 1 juta Heeh. subscriber. Nah, yang mau saya tanyain sebenarnya gini Bang, gimana sih biar caranya tuh konsisten gitu selama 15 kurang lebih hampir 15 tahun gitu di YouTube gitu. Banyak juga mungkin yang ngasih kritik, ngasih saran di kolom komentar gitu, atau mungkin nge-DM. Gimana caranya biar kita tuh nggak bosen gitu sama rutinitas gitu di dunia kerja atau di dunia kreatif yang bakal kita jalanin gitu. Karena kan pada dasarnya peserta yang di sini juga pasti bakal masuk dunia kerja, masuk dunia kreatif gitu, sama kayak Bang Radit. Biar nggak bosen tuh gimana gitu, biar tetap komitmen sama apa yang dikerjain, itu caranya gimana gitu. Karena kan saya sendiri mungkin ketika lagi ngerjain sesuatu gitu, misalkan bikin konten YouTube gitu kan, buat konten alternativa, itu kadang masih eh, ya lebih suka rebahan main games gitu. Itu biar biar tetap konsisten tuh gimana tuh Bang? Iya, jadi yang pertama banget ya, gimana caranya kita ngerasa itu bukan kerja gitu. Itu yang paling penting tuh. Karena siapa sih yang mau kerja? Siapa sih yang mau kerja? Gue sih gue nggak ngebayangin ada orang yang apa ya, yang pengen banget bangun tidur, bangun pagi, macet-macetan, masuk ke kantor ya kan, ngelakuin sesuatu. Apalagi banyak orang yang mikir kayak, oh berarti gue ini ya ngelakuin ini buat bos gue, buat kantor. Kan banyak yang mikir kayak gitu kan. Nah gimana caranya kita supaya nggak berasa itu kerja gitu loh. Jadi gue tuh nggak pernah ngerasa apa yang gue lakukan adalah sebuah pekerjaan gitu. Rahasianya itu doang sebenarnya. Gue bikin YouTube itu bukan buat gue kerja gitu loh, hanya karena videonya ada. Tapi gue ngikutin rasa penasaran gue aja gitu. Kayak Malam Minggu Miko kan emang gue pengen tahu gimana caranya bikin web series kan. Belum lagi kalau misalnya gue bikin stand up comedy, itu kan gue ini kan apa namanya? Gue menghibur diri gue sebenarnya. Tadi kalau bilang, lo nggak pernah dapet tiket gue nih yang cerita sebelku, cerita cintaku, stand up comedy kan. Itu gue ngelakuin bukan mau nyari duit gue. Gue karena gue seneng di atas panggung, cerita apa yang nggak bisa lo lihat di YouTube, apa yang lo nggak bisa lihat di tempat lain, di TV, cuman ada di panggung itu. Gue jadi diri gue apa adanya gitu. Makanya untuk 17 tahun ke atas kan. Karena kan Iya. kontennya banyak yang nggak layak tayang gitu. Jadi gue yang kayak, gimana caranya itu PR banget tuh. Gimana caranya katakanlah di sini ada yang kuliah sosiologi lah atau apa. Gimana caranya lo tiap hari bangun pagi ikut perkuliahan, nggak berasa itu kuliah gitu. Berarti kunciannya apa? Kunciannya adalah lo ngelakuin itu buat apa gitu. Nah kayak gue ngelakuin ini semua karena gue pengen tumbuh gitu. Gue pengen belajar lebih banyak hal yang gue bisa dapat gitu. Tiap hari itu apa yang baru, apa yang baru, apa yang baru gitu. Gue bikin video YouTube, apa yang gue pelajarin, apa yang baru dari video ini yang menarik buat gue gitu. Jadi gue ngikutin lagi-lagi gue ngikutin rasa penasaran gue gitu. Makanya kalau di podcastnya Om Deddy gue bilang, gue mah nggak apa-apa anak gue nggak pinter gitu. Yang penting anak gue penasaran. Karena kunciannya itu. Anak yang penasaran akan ngalahin anak yang pinter. Karena dia punya gairah yang beda gitu. Kan kita sering lihat ya teman-teman kita yang SMA-nya pinter-pinter. Tapi begitu udah gede, jadinya kok segitu-segitu aja gitu. Karena kecerdasan mereka tuh nggak dibarengin dengan rasa penasaran yang tulus. Gue di hidup mau ngapain gitu. Jadinya hidup jadi beban. Lo bangun tiap hari Senin, bangun jam 7 pagi, jam 6 pagi. Kayak aduh ngantor lagi, aduh kuliah lagi, aduh ini. Nah itu indikasi yang paling buruk tuh. Kalau lo bangun tidur di hari Senin, aduh gue harus gini lagi. Berarti lo tidak menyenangi hidup lo kan. Karena Senin aja udah ngeluh gitu. Jadi itu kuncinya sih. Supaya itu tidak berasa kerja, gimana caranya tuh menjadikan pekerjaan ini itu buat lu gitu. Contoh ya kayak di kantor gue ya. Pertanyaan gue ke anak-anak kantor gue adalah, lu mau apa? Mau jadi apa? Apa yang mau pelajarin? Di kantor kita fasilitasi. Mereka mau belajar apa aja, les apa aja kita fasilitasi. Karena gue mau mereka tuh tumbuh di kantor gitu. Jadi bukan cuma urusan kerja sama gue doang, tapi untuk apa yang lo inginin tuh dalam hidup tuh
lo mau ngejar apa? Ada rasa penasaran soal apa gitu sih kira-kira ya. Iya, berarti intinya rasa penasaran gitu ya. Semuanya juga ketika kita kecil gitu rasa penasaran gimana sih biar kita itu bisa berenang gitu. Gimana biar kita bisa kayak misalkan saya ke sekolah gitu karena rasa penasaran apa namanya terhadap gurunya gitu. Itu mah naksir namanya, nggak boleh itu. Penasaran lu beda kali. Tapi kadang gini Bang, apa ketika kita lagi ngelakuin sesuatu gitu. eh Misalkan ini banyak pertanyaan titipan sih dari teman-teman peserta di sini. Ya. Banyak yang ngerasa diremehin gitu sama orang sekitarnya gitu. Eh Terus saya jadi ngulik lagi gitu video YouTube Bang Radit gitu di mana mungkin waktu itu posisinya Bang Radit habis tekan kontrak kan gitu, Kambing Jantan yang pertama. Buku. Saya udah 3 kali nonton waktu itu, terus sekarang saya ulang-ulang. Di mana situ ada teman Bang Radit yang ngomong kan, eh ngapain sih jadi penulis gitu? Karirnya mungkin nggak Nggak akan punya pernah. karir ya. Nggak ada tangganya, nggak bisa ke atas. Nah, buat orang-orang mungkin kayak saya gitu, kayak teman-teman, banyak kadang mikirin gitu, eh benar gak sih apa yang diomongin dia gitu? Apa gimana sih cara kita nyikapin hal-hal seperti itu gitu? Apa kita harus marah? Apa kita harus frontal gitu terhadap oh ini hidup gua gitu, suka-suka gua gitu? Atau mungkin gue yakin sama hidup gua? Atau emang eh, apa gitu Nggak apa-apa lagi kerja. cara menyikapinya gitulah yang paling benar sebenarnya gitu. Iya. Sorry nih ada anak gua. Kakak mau masuk atau mau keluar nih? Boleh Bang, Ayo mau udah ngeliat tutup pintu ya. Ada kali ya. Ada Alea dia. Gini ya. Ini gue nggak ngerti deh. Kenapa sih generasi sekarang tuh overthinking mulu? Kenapa sih? Gue nggak ngerti deh. Kayak soalnya banyak juga Bang apa di TikTok kayak mental segala macem kan. Terus juga di Twitter banyak temen yang ngevalidasi mereka, oh lu harus kayak gini gitu, sosmed gitu misalkan, anggaplah. iya kayak ngapain itu? Ini yang gue sering lihat ya. Tiba-tiba curhat di second account, ya kan? Temen gue bilang kayak gini apa segala macem gitu. Curhat di close friend. Belum lagi nanti ditutup kameranya pakai background hitam doang, dikasih lagu sedih terus tulisan putih, ya kan? Lu tuh ngapain sih mikirin kata-kata orang gitu loh? Kayak nggak penting banget gitu. Kayak maksud gue gini. Ini contoh ya. Contoh nih, ini contoh nih. Apa yang orang omongin ke kita itu adalah sebuah fakta, oke ya? Gue jalan nih misalnya, jalan ke mall, terus ada orang datang nyamperin, Bang Radit kontet gitu kan, pendek lu gitu. Itu fakta kan? Maksud gue, kita nggak bisa ngubah fakta ada orang ngomong gitu ke gue gitu. Dan emang kenyataannya juga gitu, ya kan? Yang bisa kita ubah adalah respon kita kan? Itu yang di dalam kendali kita kan? Orang mau ngomong, kita nggak bisa atur. Bang Radit kontet lah, pendek lah, apalah. Kemarin gue upload foto sama istri gue, sama anak gue. Anak gue baru pentas kan? Anak gue baru pentas, terus gue upload foto nih. Gue lagi happy banget karena anak gue baru pentas nih. Upload foto antara gue, anak gue sama istri gue taruh di IG gitu. Terus komennya, baik banget ya Kak Anissa sama Alia mau foto sama supirnya gitu. Dia bilang kayak gitu. Banyak tuh yang bilang tuh. Kok bisa masuk dia gitu. Itu kan kita nggak bisa kontrol orang mau ngomongin apa ya gitu kan. Tapi yang kita kontrol kan respon kita kan. Buat kita lucu-lucuan aja udah gitu. Ya udah selesai gitu. Jadi orang mau ngomongin apa soal diri kita itu pasti ada lah. Gini deh, lu mau masuk UI nih dari SMA lu lah. Terus lu belajar nih. Ada aja lo pasti teman-teman lu yang kayak ih ambisius banget sih jadi orang. Kayak lu bisa aja lu masuk UI, masuk ITB. Kak, ini apa namanya? Santai aja kali, hidup mah biasa aja. Atau nanti ada yang ngejatohin lu nih, bilang kayak, UI nggak istimewa-istimewa banget kok. Biasa kan sekarang semua universitas sama aja gitu. Kan pasti ada aja kan yang ngomong kayak gitu kan. Tapi kan lu Kalau di nggak sini bisa ngontrol omongan itu kan. Orang kan bisa bebas ngomong. Yang bisa lo kontrol adalah, enggak sih, menurut gue banyak kok lulusan UI yang masih keren-keren gitu. ITB masih oke kok, UGM masih oke kok, ini masih oke kok. Enggak sih, gue nggak ambisius banget. Gue hanya pengen melakukan terbaik buat hidup gue gitu. Gue pengen ngasih bangga ke orang tua gue dengan masuk ini, masuk itu segala macam. Jadi kan yang paling celaka adalah ketika kita dengerin omongan orang
terus kita overthinking gara-gara itu, padahal itu orang juga nggak peduli sama perasaan kita gitu, datang cuman ngemeng doang gitu. Jadi itu yang paling penting sih, bro, menurut gue. Gimana caranya kita punya sikap terhadap omongan orang lain dan santai aja gitu, untuk relax terhadap perbedaan gitu, biasa aja gitu. Karena kita nggak bisa hindarin itu. Di kampus pasti ada, di mana lagi tuh, di perkuliahan pasti, di perkantoran pasti ada gitu. Jadi ya gimana caranya lu mengontrol diri lu sendiri, mengontrol emosi untuk bisa dewasa aja gitu, ngedengar orang mau ngomong apa. Gitu sih kira-kira sih. Emang sulit sih, tapi butuh latihan memang. Iya, saya pernah dengar pas waktu itu Bang Radit ngomong sama Mas Yono kalau nggak salah. Kita Yono nggak ya. bisa mengubah persepsi orang lain terhadap kita gitu intinya. Jadi Ya, yang bisa kita kontrol tuh diri kita sendiri gitu. iya kan? Iya, tapi di sini banyak kasusnya tuh, misalkan anggaplah Yosua gitu. Dia mau masuk jurusan sastra, tapi Ada nih Yosua di sini nih. Nama orang bener Yosua, apa? yes. Tapi keluarganya bilang ngapain gitu masuk jurusan sastra gitu. Mungkin Oh, duitnya ini kurang. Yosua nih, Hadi. Gitu. Atau Tapi orang misalkan tuanya bilang, misalkan duitnya nggak banyak, nggak banyak duit gitu. "Mm-mm. Nggak bisa kaya dari situ misalnya. Heeh. Itu persepsi kita terhadap orang tua kita sendiri tuh harus kayak gimana, Bang? Cari keluarga lain." Ya enggak dong. Enggak. Jadi Yosua abis nge-zoom ini ngomong ke orang tuanya gitu, "Ma, kartu keluarga kita mana mah?" gitu. Kayaknya aku mencoret diriku. 6 bulan kemudian gue dapet DM dari Yosua, "Bang, ada rumah nggak bang? Gue udah 6 bulan ini di jalan. Gue kayak nggak punya tempat tinggal, Bang." Komedi harus ada korban ya, Bang. Komedi ya. Komedi butuh objek ya. Cuman ya gini, kalau menurut gue nih ya, gimana caranya kita punya argumen yang valid sih ke orang tua kita? Karena hidup kita kan ya hidup kita sendiri kan, ya kan? Orang tua ya pasti bantuin. Gini, kita lihat dulu motivasi orang tua kita. Orang tua pasti mau yang terbaik buat diri kita, ya kan? Itu berangkatnya dari situ dulu tuh, ya kan? Orang tua mau terbaik untuk anaknya. Gak mungkin kan orang tuanya Joshua bilang ke Joshua, "Jangan masuk sastra UI karena nggak ada duitnya." Itu karena pengen Joshua jadi gembel, nggak mungkin kan? Pasti kan dia pengen kayak si Joshua tuh punya alternatif yang menurut orang tuanya masuk akal, gitu kan? Nah, karena kita tahu orang tua itu mau yang terbaik buat diri kita, maka kita punya landasan argumen dong ke orang tua kita. "Ma, oke, Pa, oke. Mama pengen yang terbaik buat diri aku kan. Aku ngerasa dengan kuliah di sini, aku bisa meraih potensi terbaik aku ketimbang di tempat lain. Karena kalau aku nggak bahagia ngelakuin perkuliahannya, aku nggak akan jadi apa-apa gitu. Orang kita nggak bahagia ngelakuinnya gitu. Ya kan? Jadi untuk punya landasan argumen kepada orang lain, kita harus berangkat dulu dari intensinya gitu. Emang susah kalau lo ngomong ke orang tua lo kayak, "Mama nggak ngerti apa-apa, Papa nggak ngerti apa-apa," ya jadinya ribut kan. Tapi kan kita harus tahu dulu ini berangkatnya dari mana. Nah, kalau buat gue gini, gampang. Mau jadi kaya, nomor 1 ininya, patokannya ya. Kita harus tahu dulu uang datang dari mana. Uang itu datang dari nilai yang kita kasih untuk orang lain. Semakin bernilai kita, semakin gede uangnya. Ya. Makanya kalau di perusahaan yang gajinya gede, yang value-nya gede, yang tidak bisa tergantikan, ya kan? Nah, gimana caranya kita jadi orang yang valuable? Gimana caranya kita jadi orang yang dinilai orang lain bahwa kita berguna? Ya kan? Ya dengan punya skill yang baik gitu. Nah, gimana cara punya skill yang baik? Ya kalau yang kita pelajarin itu tulus dari rasa penasaran kita, balik lagi ke sana kan. Kalau kita penasaran, kita kan ngulik habis-habisan kan. Joshua jadi nih contoh ya. Gue kemarin baru dapat bocoran nih dari temen gue nih. Di Korea sana ternyata ada pekerjaan. Ini temannya temen gue nih, ada orangnya bener nih. "Aca, bentar Cak, Papa lagi kerja." Bentar, nih anak gue baru bangun. Mukanya beler banget lagi. "Mbak, tutup aja Mbak." Si
Sampai mana tadi? Oh ya, temennya temen gue ya, temennya temen gue. Tahu nggak pekerjaan dia apa? Dia sekarang tinggal di Korea. Dia adalah penerjemah rumah sakit Korea untuk orang Indonesia. Sespesifik itu pekerjaannya. Penerjemah di rumah sakit Korea khusus untuk orang Indonesia. Ya itu kan pasti belajar bahasa kan. Maksud gue, pekerjaan itu aja ada gitu. Mungkin itu ada elemen dia suka Korea, ada elemen dia pengen ngebantu orang, ada elemen penasaran dia terhadap budayanya, sehingga dia punya pekerjaan itu. Ya kan? Jadi maksudnya adalah, kalau kita 100% terhadap rasa penasaran kita yang tulus, mau belajar apa aja, pasti jadi. Itu keyakinan gue banget gitu loh. Makanya gue gak peduli anak gue mau jadi dokter kek, mau jadi apa kek, mau jadi ini kek, mau jadi itu kek. Pokoknya gue pengen anak gue tuh tahu itu yang pengen dia ulik gitu. Tulus, berasa dari matanya kelihatan tau. Orang itu bersinar gitu matanya ketika dia ngelakuin hal yang dia suka gitu. Minimal kalau lo nggak kaya-kaya banget ya gara-gara ngikutin itu, minimal hidup lo bahagia gitu. Karena lo ngelakuin apa yang lo suka, ya kan? Minimal lo jadi karyawan biasa lah sampai lo mati gitu kan. Tapi kan lo kan hidup lo fulfilling gitu, hidup lo penuh gitu. Karena itu yang lo senengin gitu. Gitu sih minimal ya. Gitu sih kira-kira. Iya, saya jadi ingat omongan Mbah Sujiwo Tejo 2 hari lalu apa berapa gitu. Kalau kita ngelakuin sesuatu tuh karena cinta gitu, kita akan jadi ahli pada bidang tersebut gitu. Bakal jadi, Iya. bisa jadi orang yang paling hebat di Indonesia, bisa jadi orang paling hebat di kota itu gitu. Kalau kita cinta ngelakuinnya itu. Gitu. Iya, makanya lagian juga sekarang ya kerjaan kan juga banyak yang aneh-aneh kan. Kayak siapa sih yang pas zaman gue muda gitu ada pekerjaan YouTuber, siapa sih yang pekerjaan YouTuber kan kagak ada kan. Tapi itu kan dibayar pakai dolar tuh AdSense itu. Jadi kayak apa ya? Jangan sampai kita melimitasi diri kita ke satu peta yang masyarakat udah kasih ke kita gitu, harus jadi ini, harus jadi itu, harus jadi itu. Kalau dulu mah gampang lah, segala macam profesi kan, pengacara, dokter, sama apa tuh dulu tuh yang oke-oke kan, orang dalam bayangan mereka kalau jadi dokter pasti jadi, kalau jadi pengacara pasti jadi. Sekarang kan semua bisa jadi apapun ya. Udah beda sih sekarang. Iya, saya jadi ingat lagi gitu. Waktu itu eh, ketika banyak orang yang hebat gitu di sekitar kita, banyak orang yang udah baik di bidangnya, jadilah orang yang beda. Saya ingat banget Bang Radit kayak pernah ngomong gitu. Karena kalau Iya. kita beda, kita akan terlihat gitu dari orang lain sekitar kita gitu. Dan kita bakal jadi sorotan gitu nantinya. Iya. Kalau kayak gitu seingat saya. Ya perjalanan kita buat dapat duit adalah perjalanan kita untuk tidak bisa digantiin kan. Kan argumennya adalah kalau lo bisa digantiin, kenapa lo harus dibayar mahal kan? Nah supaya nggak digantiin gimana caranya? Ya kita jadi beda dari yang lain kan. Jadi Karena cuma beda. kita doang yang bisa kan. Karena kita doang Cuman yang bisa. kita yang kayak gitu kan. Uh, Nah jadi kalau misalnya ini contoh ya, kok ada di YouTube subscribernya 3 juta. Isi kontennya review sikat gigi. Review sikat gigi. Ada berapa ratus video dia bikin. Kontennya sama lagi, giginya dikotorin pakai cairan biru, terus dia sikat gigi. Terus dia banding-bandingin sikat gigi. Sekarang sikat gigi dari Amerika, dari Brazil, dari mana dia bandingin. Masuk manajemennya Mr. Beast sekarang. Mr. Beast yang YouTuber tuh masuk manajemennya dia sekarang. Kok bisa? Kok bisa gitu? Ada orang yang sepenasaran itu buat banding-bandingin sikat gigi, ngikutin rasa penasarannya dia, dijadiin bisnis beneran gitu loh. Mau jadi apa aja bisa gitu. Apalagi era sekarang ya. Lu kalau misalnya ngelakuinnya tulus ya, lu bisa jadi apa aja sih, termasuk jadi konten kreator juga gitu. Ya ini pertanyaan Yosua sih emang titipan tadi tuh. Jadi Yosua tuh lagi galau mulu Bang. Tiap malam setiap deketin cewek tuh gagal. Jadi dia mau nyari duit dulu gitu katanya. Jadi Improvement gitu. Jadi ini Yosua ini selain bermasalah sama keluarganya, juga bermasalah sama perempuan nih. Yosua lu ini deh, lu refleksi diri deh, lu introspeksi deh. Kayaknya salahnya di lu sih kalau menurut gue. Ya, saya udah sering inget Bang ke Yosua. Yosua mana Yosua? Munculan do Yosua
Kevin Thanos, jadi inget lagi. Iya. Oke. Gitu. Jadi gitu Ben ya. Udah terjawab ya Ben ya berarti ya. Iya. Titipannya udah. Yosua. Kayak harus diruqyah deh Yosua nih. Gue Ya agak benar. Setuju Bang. agak ini Rukiah. gue. Saya kemarin suruh Rukiah mandiri gak mau dia. Kebetulan Yosua itu Kristen, Mas Radit, jadi nggak bisa Kita mungkin dieksorsis, Ya gue nggak Pak. ngerti lah beda metodenya mungkin. apalah kalau di tempat lain lah nggak ngerti gue. Oke. Jadi setelah gua sama Iben tadi nanya Bang, ini udah ada 5 orang penanya dari pihak panitia karena gua sendiri sebenarnya di sini sebagai tutor dan mentor ya Bang, bukan Ya. panitia. Jadi panitia itu yang mungkin kemarin yang nego dan juga menghubungi Bang Radit ini ada 5 orang yang ingin mengajukan pertanyaan ke Bang Radit. Boleh. Dimulai dari Malika Rania. Halo Malika, bisa on mic dan on cam Malika. Ada Malika. Ya, halo. Halo Selamat Malika. sore. Terima kasih Babe Silakan udah Malika dikasih ngobrol sama Bang kesempatan. Radit. Ada yang ditanyain? Ada pastinya. Ayo. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Babe, Bang Iben. Selamat sore juga untuk Bang Radit, Babe, Bang Iben dan semuanya. Perkenalkan saya Malika Rania. Di sini saya mau nanya sesuatu nih sama Bang Radit. Mengutip dari salah satu video atau salah satu obrolan dari Bang Raditya Diga, bahwa kita itu harus punya mindset untuk konsisten melakukan kegagalan yang lebih baik dari kegagalan sebelumnya. Iya. Yang mana dari sini tuh kayak aku mengartikan kita itu melakukan sebuah perubahan daripada yang sebelumnya. Nah, apa sih yang perlu kita dapatkan ketika kita menghadapi sebuah perubahan? Yang mana perubahan tersebut bukan hanya perubahan rencana, tetapi juga perubahan akan mimpi itu sendiri. Oke. Itu Ini saja. gue kontekstualisasiin supaya lebih simpel dan lebih tajam ya. Jadi Oke. Malika, omongan itu tuh konteksnya adalah gini. Gue kalau bikin buku, itu gue gak pernah happy gue. Gue kalau bikin film, gue gak pernah happy. Gue bikin stand up comedy, gue gak pernah happy. Karena gue selalu ngerasa karya gue tuh ada jeleknya gitu loh. Jadi makanya gue gak pernah baca buku gue yang gue tulis sendiri. Gue gak pernah nonton film yang gue bikin. Jadi setelah selesai editing, kalau di premiere film, itu biasanya gue gak ada di dalam ruangan tuh. Gue pasti kelilingnya keluar-keluar gitu. Stand up comedy, itu juga gue ngerasa kayak gitu. Show yang kemarin kayak masih ada kurangnya. Gue perbaikin di show depan. Gue perbaikin lagi di show depan. Selalu gak pernah puas gitu. Nah menurut gue, Malika ini dia mematung gini emang karena internetnya atau emang dia orangnya kayak kena formalin gini ya? Internetnya Diawetin kayaknya. mungkin Bang aku Malika. Iya, gue berasa diplototin gue tuh. Malika. Halo Malika. Apa orangnya gitu ya? Ini yang kenal sama dia nih orangnya emang kayak gini ya? Enggak kan? Malika jadi manusia virtual. Ada aja tahu orang yang kalau ada aja loh orang yang kalau kita ajak ngobrol dia nyimaknya tuh kayak gitu kan, bisa aja kan, gue nggak tahu juga tuh. Nanti gue bilang internetnya jelek, dia tersinggung lagi. Enggak bang, gue orangnya emang kayak gitu bang. Gue kalau di KFC habis pesan 2 ayam 1 nasi juga gitu, 2 ayam 1 nasi dia. Halo Malika, masih ada Malika terhubung nggak Malika? Iya dia internetnya tuh. Oh kayaknya internetnya ya Malika ya. Kayak mati lampu, emaknya nyetrika kali tuh, turun semua tuh satu rumah kayaknya tuh. Ngejepret listriknya. Oke, itu Malika tadi jawaban dari Bang Radit ya Malika ya? Ya enggak, tapi maksudnya ini Malikanya nggak ada kan ya? Iya, mungkin kita ya nanti temennya yang dengerin WA dia aja nih omongan gue nih. Kalau ada WA-nya. CVN deh Bang, CVN. Voice note aja, voice note Malika nih nanti nih. Lagi di Rukiah Yosua kayaknya. Soalnya kalau gue ngomong kan itu pertanyaan dia. Iya kan? Malikanya nggak ada. Iya. Itu kan pertanyaan dia. Nanti tiba-tiba gue udah ngomong nih. Gini. Terus Malika masuk nih. Sorry bang, nyokap gue habis nyetrika gitu kan. Terus gue bilang, Malika, gue udah jawab pertanyaan lo. Tersinggung nanti dia kayak,
lu kenapa nggak nungguin gue bang gitu? Kenapa lu Kata harus orangnya kayak mati gitu bang? lampu bang. Ya kan? Bener kan? Terus yang melototin gue lagi kayak tadi kan? Orangnya bilang sorry mati Karena dia lampu marah guys. tapi bukan karena internet. Iya kan? Iya, Nah jadi gue iya, bingung nih sekarang nih. benar. Ini gue lanjutin Oke, ya udah. atau gue nunggu Malika nih? Ini Malika nih bikin kita bingung semua nih bertiga nih. Masa tiba-tiba kita Malika ngomongin orang bola kan nggak misterius. mungkin. Untuk ngisi waktu kita ngomongin itu yuk, MU yuk. Gitu kan nggak mungkin kan? Bener kan? Nah ini gara-gara Benar, Malika benar, doang nih, benar. jadi bingung nih gue nih. Iya, memang nih Malika nih. Iya. Halo Malika Rania. Sudah terhubung kembali kah? Oh, Nah, udah. udah. Alhamdulillah. Mungkin ibunya udah selesai nyetrika ya. Betul, betul. Halo Malika. Cek, Malika, cek. nah ini gue nggak tahu nih. Ini gambarnya hitam karena memang nggak ada gambar atau muka dia kedekatan kamera nih. Kan bisa jadi nih jidat di sini kan tuh. Ya kan? Coba mundur Malika. Malika mundur. Malika, lu yang bener aja dong Malika. Masih internet nih, masih internet. Nggak bisa dia. Nggak bisa dia. Oh, nggak bisa. Oke. Bisa Atau dia. skip ke pertanyaan berikutnya, Bang. Ke orang berikutnya ada nih, masih ada nih. Ya, tapi intinya aja ya. Ini nanti Iya, sampein boleh. aja mau sampein ke Malika nih. Emang tinggal deket rumah dia nih. Apa namanya? Intinya adalah dengan kita tidak merasa cepat puas sama karya kita dan selalu berpikir bahwa karya kita adalah selalu jelek, kita akan pengen bikin yang baru lagi terus-terusan. Karena kita mikir berikutnya pasti gagalnya lebih baik gitu loh. Tapi kalau kita cepat puas, kadang-kadang suka mentok gitu, ngerti nggak sih? Kayak gue udah pernah bikin ini dan ini bagus gitu, jadi kayak ngapain gue bikin lagi gitu. Jadi intinya itu sih untuk inti omongan gue yang dia kutip adalah kalau kita nggak cepat puas sama apa yang kita bikin, pasti kita pengen bikin terus-terusan gitu sih kira-kira. Oke, jadi memang intinya jangan cepet puas dan kalau orang puas tuh biasanya merasa gue kayaknya bikin kayak gini lagi aja karena orang suka gitu atau karena ini udah bagus gue bikin kayak gini lagi aja. Jadi akhirnya nggak ada inovasi baru ya Bang ya berarti ya. Iya, pertama itu dan kedua nggak ada pertumbuhan kan. Dia kan nggak tumbuh. Pernah Karena kayak dia merasa tidak ada salah kan. pernah ngerasa kayak overproud gak sih bang gitu kayak wah kayaknya gue yang paling keren di stand Nah itu up yang paling komedinya bahaya sih. Itu yang paling bahaya. Oke. Ke berikutnya ada Trisna Sayekti. Apakah ada Trisna? Gue Halo sambil Trisna. makan ubi ya. Gue belum makan siang. Boleh bang. Silakan. Ini Trisna random. ada yang pengen ditanyain ke Bang Radit, Trisna. Halo semuanya, selamat sore buat Bang Iben, Babe, Bang Radit, sama teman-teman semuanya. Sebelumnya mau terima kasih banget sama Alternativa Project yang udah beri kesempatan buat aku nih buat tanya langsung ke Bang Radit. Jadi gini Bang, mengutip dari Bang Radit juga di film Marmut Merah Jambu itu loh Bang. Nah itu kan Bang Radit bilang gini. Trisna agak mundur dikit kali ya. Yang disundul gue. Iya. Deket Jadi banget gini loh. Bang, terkadang yang kita inginkan bisa jadi yang tidak kita sesungguhnya butuhkan. Nah, terus gimana tuh cara kita buat ngejadiin impian dan langkah kita yang kita ambil sekarang ini itu worth it dan emang suatu hal yang kita butuhkan buat esok hari. Dan kalau kita ngelakuin hari ini, kita nggak akan menyesal di esok hari. Nah, itu gimana tuh, Bang? Itu tuh kalau nggak salah dari Malam Minggu Miko, episode terakhir di season 1 ya, itu ya. Kadang-kadang ya, ini gue kadang-kadang ngerasa ya, orang tuh kalau nge-quote gue, padahal itu konteksnya tuh kayak buat di episode itu, kan kalau nggak salah si Anca ngerasa nggak dianggap jadi pembantu lah gitu, jadi asisten rumah tangga ya kan. Pada akhirnya dia belajar satu episode itu kan, bahwa kita tuh nggak penting kita dibutuhin apa enggak, yang penting kita ada buat dia gitu kan. Sebenarnya itu doang gitu. Cuma kadang-kadang orang tuh nge-quote itu jadi kayak buat pacaran lah, buat temen lah, buat apa. Padahal maksud gue tuh gak kesana-sana banget gitu loh. Maksud gue emang cuma buat episode itu gitu. Jadi kalau kita kontekstualisasi dulu, kutipannya adalah si Anca ngerasa bahwa kok gue sering ngerasa gak dibutuhin orang ya. Tapi padahal itu gak penting. Yang penting kita ada ketika orang butuh. Itu sih sebenarnya. Nah pertanyaan kamu larinya kemana tuh tadi tuh? Jadi ke arah mana tuh?
Trisna, nih kamu melotot apa internetnya ini juga nih? Mic-nya. Ya, Apalagi tebak gaya. Mic-nya nyalain dulu. main Bulaga bang, main Bulaga. Mic-nya nyalain dulu. Tiba-tiba Oh, bola, berenang. oke, udah ke-unmute Bang. Nah, Oh jadi iya, maaf. lebih ke ini. Maaf. Jadi lebih ke ini Sikut loh. kamu kena kali, gitu kali. Jadi ke-mute Enggak, gitu. Enggak ya? enggak Ya. aman. Soalnya jauh, sikutnya kan di sini. Oh, dibahas sama dia. Oke. Ya, benar. Jadi gini Berarti Bang, gini lebih dong, biar kita tahu nggak kena sikut. Gini dong. Nah, dah coba sambil kan ngomong. gini dong nanti. Capek Bang. Ini Bener kan juga bukan sih. iklan militer Bang, maaf. Bener. Nah, jadi lebih ke gini sih Bang. Gimana menjadikan impian atau langkah yang kita ambil sekarang gini itu udah worth it. Jadi emang bener-bener kita nggak akan nyesel buat hari ini gitu. Kayak misalnya sekarang lagi kuliah, terus cabut kuliah buat ujian lagi di tahun depan di kampus impiannya gitu. Jadi emang pengorbanan yang kita lakukan hari ini itu nggak akan kita sesali. Itu tuh pertanyaannya bagus banget ya. Karena hidup kita tuh pasti penuh yang pilihan-pilihan yang kayak gitu kan. Ya nggak sih? Kayak, gue kalau nggak kayak gini, apa yang gue kehilangan ya gitu. Tapi buat gue ya, ini gue nggak tahu ya Trisna ya, ini ngebantu apa enggak ya. Tapi kalau buat gue nih, penyesalan itu jauh lebih nggak enak gitu dibandingin rasa takut kita gitu loh. Kalau buat gue. Jadi kalau gue mah, gue pasti akan ngambil opsi yang menurut gue bisa ngebuat gue lebih baik gitu. Dibandingin, gue nggak ngambil karena takut. Lalu tiba-tiba suatu malam, gue bangun tidur terus gue nyesel gitu. Ya nggak sih? Jadi kalau aku jadi kamu sih, aku akan ngambil sesuatu yang aku pikir ini oke nggak sih? Daripada aku nyesel gitu. Tapi gue takut ngasih saran gini ke lu. Jangan-jangan lu mau ngambil pilihan-pilihan yang jauh banget gitu. Apa kamu mau pindah kuliah atau mau gimana sih? Ya rencananya sih gitu Bang, bukan rencana emang gitu. Iya, maksud gue daripada lo nyesel gitu. Kalau gue, mending gue ambil. Tapi gue nggak tahu ya, lu jangan nyalahin gue ya kalau lu kenapa-napa ya. Ntar nyokap lo nelpon gue lagi kayak, kamu ngomong apa ke anak saya gitu. Jadi terserah lu aja gitu. Lo nggak aneh-aneh kan? Nggak pilihan aneh Enggak, kan? Lo nggak enggak. lo milih gue kuliah atau tanding tinju di Holy Wings ya? Nggak gitu kan? Enggak Nggak gitu kan? Bang. Jadi kayak lebih ke semoga pengorbanan yang kita lakukan hari ini itu emang berbuah manis di masa depan gitu. Bener gitu. Ya selama pilihan lo nggak aneh-aneh banget sih, gue rasa sih itu aja. Enggak Ya Bang, kalau alhamdulillah. cuman kuliah kan, nggak tiba-tiba mah Ya, aku mau jadi pegulat gitu, nggak sejauh itu kan? enggak sampai ke MMA Bang. Nggak sampai memang. Enggak sampai ke situ. Beneran. Udah. Terima Ya kasih udah, Bang thank you ya. Radit. Ya, Makasih ya. terima kasih. Ya, oke, Trisna. Itu ya, pesan Bang Radit diingat ya, Trisna ya. Jangan sampai Trisna berubah haluan sangat jauh. Tiba-tiba ingin menjadi seorang pegulat. Ada yang Sebenarnya komen di chat, Trisna mau lawan McGregor. Gue sebenarnya ini bayar sih relate ke gue Trisna, sih Sal. sumpah gue bayar pasti. Kalau itu terjadi gue bayar sih. Ini gue Karena relate ke Trisna, gue Sal sebenarnya. Apa? Trisna pengen lawan Ini sebenarnya McGregor relate ke kayaknya. gue Bang. Lo mau lawan McGregor? Enggak, jadi ini mungkin teman-teman semua di sini belum tahu ceritanya gitu kali ya. Jadi gue itu eh orang tua gue tuh pengen jadi guru SMA gitu. Jadi gue ngambil jurusan pendidikan. Setelah 5 tahun lebih kuliah sekarang, gue belum lulus dan gue baru sadar kayaknya gue nggak bakal jadi guru SMA dah gitu. Oke. Jadi sekarang lagi di persimpangan antara kayaknya gue mau DO aja gitu, terus mau ikut ujian ulang gitu. Jadi buat teman-teman semua, gue juga tahun ini ikut ujian bareng kalian. Jadi sekalian sekalian jadi tutor, gue juga bakal belajar bareng gitu. Jadi gitu, apa namanya, Trisna. Karena yang terpenting tuh bukan ngerasa gagalnya sih, tapi jadi apa yang udah berlalu, apa yang udah terjadi, jadiin pelajaran aja gitu. Kayaknya nggak males-malesan lagi gitu, nggak nongkrong lagi gitu, mungkin belajar serius, gimana ningkatin kualitas diri gitu.
Dan nggak ada yang sia-sia tahu sebenarnya. Kayak Gak ada yang sia-sia, iya. apa yang lo pelajarin di perkuliahan pendidikan itu pasti ada yang bisa kepake juga gitu. Kayak Trisna pun kuliah di mana sekarang, mau pindah pasti ada yang ke bawah juga gitu. Banyak yang bilang ke gue juga kayak, Radit lo lulusan FISIP ilmu politik UI, apa gunanya buat karir lo sebagai komedian gitu. Ya ada gunanya pasti gitu. Gue jadi jago malsuin tanda tangan teman misalnya. Buat absen. Enggak dong, jangan ya. Jangan ambil yang itu ya. Enggak, tapi gue jadi tahu cara berargumen gue. Karena kuliah di FISIP UI itu untuk jurusan ilmu politik itu tuh banyak argumentasinya. Jadi kelas kita tuh biasanya isinya kita debat gitu. Ada satu topik, ada satu bahasan bagi kelompok, gimana lo berargumen soal policy ini, gimana berargumen soal ini segala macam. Nah itu kepake banget itu untuk stand up comedy, untuk apa ya? Untuk bikin riset YouTube dan lain-lain gitu. Jadi menurut gua nggak ada yang sia-sia sama sekali. Kadang-kadang orang mikirnya gitu sih, kayak percuma dong gua ini kalau enggak sih. Banyak yang masih bisa kepake sih menurut gua. Gitu ya Trisna ya. Oke. Kayak gitu teman-teman ya. Tidak ada yang sia-sia dan percuma. Ya, termasuk misalkan gini, teman-teman sekarang mungkin kayak merasa ngapain ya belajar fisika, belajar matematika, ngitung, rumus ini dan sebagainya gitu kan. Padahal di kehidupan nyata nggak kepake. Ya padahal tujuan dari belajar ilmu-ilmu eksak itu sendiri adalah melatih ketajaman berpikir kalau menurut gua gitu. Jadi bukan berarti lo belanja sayur lo harus pakai rumus, terus ada kecelakaan lo hitung kecepatannya, ada apel jatuh lo hitung gravitasinya, nggak begitu ya. Jadi fisika dan matematika melatih ketajaman analisis kalian gitu, dan juga mengajarkan kalian untuk berpikir logis, dan tidak ada yang sia-sia teman-teman. Oke, setelah Trisna ada Leana bisa on mic dan on cam. Leana. Oh ini Malika baru cerita nih. Nangis di pojokan gara-gara PLN. Bener kan? Listrik kan? Bener kan? Gue udah curiga gue. Pasti listrik ini. Parah Leana. Tokennya Halo. habis kayaknya. Oke, halo Leana. Kedengeran, Bang? Apa? Dan Liana. Jadi pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih banyak sama Alternative Project, soalnya udah ngasih kesempatan berharga ini buat nanya langsung nih sama Bang Raditya Dika. Nah, Wih, siap. di sini kita semua kan tahu nih Bang Raditya Dika tuh karyanya populer nih, adalah seorang komedian yang karyanya populer. Nah, dari situ tuh aku bisa nyimpulin kalau Bang Raditya Dika itu adalah seorang yang pandai dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada. Bahkan mungkin mencari peluang yang ada tuh kayak bagus gitu loh. Nah, di sini aku pengen Bang Radit kayak ngasih tips gimana sih caranya kita bisa memanfaatkan setiap peluang dengan baik, dan juga aku pengen Bang Radit di sini ngeyakinin sama teman-teman kalau mereka nggak perlu terlalu takut untuk menghadapi masa depan, dan profesi apapun yang nantinya mereka impikan dan mereka raih itu memiliki peluang dan kesempatan yang besar gitu. Tapi ini menarik sih pertanyaannya. Tapi orang kan ini ya, orang tuh kadang-kadang kayak mikir gimana caranya gue banyakin peluang ya kan? Gimana caranya gue banyakin kesempatan, kayak kata Leana tadi kan? Padahal menurut gue ada satu aspek lagi Leana yang harus kamu pikirin. Iya. Yaitu gimana kita mempersiapkan diri dulu. Sehingga kalau ada kesempatan, kita udah siap. Paham gak sih maksudnya? Paham. Karena kadang-kadang orang, karena itu rumus keberuntungan menurut gue. Keberuntungan adalah kesempatan yang ketemu dengan persiapan. Makanya orang bilang kayak, ya si Radit hoki bisa bikin film layar lebar. Marmut Merah Jambu tuh film layar lebar pertama yang gue sutradarain. Soalnya dia kenal sama produser apa segala macam gitu kan. Tapi kan kalau produser itu ngasih gue kesempatan dan gue nggak siap, film itu kan nggak jadi kan.
Jadi memang kita di sisi lain harus persiapin diri dulu. Leana juga harus persiapin diri dulu. Sehingga kalau kesempatannya datang, kamu udah siap gitu. Nah makanya masalahnya tuh bukan cuma dinyari peluangnya, tapi mempersiapkan dirinya. Nah orang-orang kan gimana ya, lu kalau ngeliat tetangga lu yang sukses kan kadang dalam hati lu kayak ya jelas aja dia sukses, dia orang kaya, ya jelas aja dia sukses, dia punya orang dalam, ya jelas aja dia sukses, dia disupport sama keluarga apa segala macem gitu. Tapi kan itu jadi nggak jadi apa-apa buat kita kan. Padahal kan kita nggak tahu persiapannya dia apa. Ketika dia anak orang kaya, dia bisa nggak membuat persiapan terhadap segala macem kesempatan yang ada hanya karena koneksi orang tuanya gitu misalnya. Ya kan? Ketika dia punya privilege, bisa nggak dia manfaatin itu untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, ya kan? Jadi kadang-kadang gampang banget kita buat ngenye-ngenyein orang. Padahal kita sendiri juga lupa bahwa aspeknya itu nggak cuma soal nasib gitu, tapi ada soal usahanya juga. Usahanya datang dari mempersiapkan diri gitu. Ketika semua kesempatan ini datang, gitu sih Aliana sih. Kamu udah kuliah juga belum? Hah? Mau ngapain dia tuh? Mic-nya tadi di-unmute. Oh iya, Aku sendiri untuk tahun ini memutuskan untuk full gap year. full gap Dan year. Wih, gokil, ya, keren. sedikit cerita aja nih Bang. Jadi aku memutuskan untuk full gap year juga buat lebih kenal sama diri aku sendiri. Sebenarnya apa sih yang aku mau, apa sih yang aku cari, dan apa yang passion aku gitu. Wih, keren, 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 keren. Ya. Anak zaman sekarang bisa gitu ya? Kalau zaman gua dulu ngomong-ngomong mau ngambil gap year disiram tuh pagi-pagi pasti kayak bangun kamu ayo belajar ayo kuliah yuk. Tapi sekarang emang punya kesempatan itu ya. Soalnya kalau di Eropa kan gitu kan. Di luar negeri tuh orang ngasih kesempatan dirinya buat ngambil waktu lah ya buat gap year ya. Jadi kamu udah ngapain aja? Udah berapa lama nih gap year ini? Oh, aku gap year baru tahun ini, berarti Dari semenjak kapan? ditolak di SNBT sama di STAN ya, aku ketolak. Terus selama gap year ini aku juga ngisi waktu buat ngelatih skill-skill yang aku sukai, kayak aku suka gambar kan. Nah, di situ aku tekunin gambar. Aku juga memperbaiki cara public speaking biar orang-orang itu mengerti. Ya, PLN nih emang nih bener nih. Tolonglah pemerintah nih gimana nih? Teman-teman mau webinar nih. Ini kayaknya Malika yang balas dendam, Bang. Kayaknya ya. Malika, ayo itu Malika, kabel jangan. rumahnya Leana. Nggak usah kamu gunting ya. Coba Malika. temannya Leana lihat tuh, ada nggak Malika mindahin tiang tuh di depan rumah dia tuh? Siap? Ini Malika. Nah itu Malika udah nongol lagi Bang. Malika Lu mau nanya ngapain lagi lu nih. tiba-tiba datang lagi Malika? Wah bener nih bener. Benar. Dia yang mensabotase Leana dia. Ini udah kelihatan buktinya jelas. Tadi kan Leana lagi ngomong, ya kan? Tiba-tiba Leana hilang. Malika masuk. Dia pasti di dalam hatinya nih nggak bisa nih Leana nih nggak bisa nih. Gua tadi nanya nggak tuntas nih. Gua akan kasih lihat apa yang gua rasakan ke Leana supaya Leana ngerasain apa yang gua rasain. Hilang kan Leana kan? Ya, Muncul dia kan. Bang, Wah ini sih bukti sih. Malika lu ngaco sih Malika. Nggak gitu sih mainnya sih. Wah ada berdua. Nah lu ribut deh berdua deh tuh. Lu berantem deh. Berantem ya berantem. Yang lain pada iri Bang di roasting Bang Radit, katanya pengen di roasting. Siapa yang roasting? Orang gua bercanda doang. Tahu tuh. Jadi mau siapa nih? Mau Malika apa Leana nih? Tadi udah ada Leana tuh. Tiba-tiba udah ada Malika nih. Gimana nih? Hah? Ayo aku. Sweet. Mana Malikanya? Gak tahu. Wah kacau juga ya. Oke, tadi sampai mana lagi tadi? Lupa deh gue. Nah, ini berdua nih. Gini deh lo ngomong barengan deh. Ngomong barengan deh. Coba lagi deh. Nangis. Gara-gara PLN. Kenapa PLN-nya, Malika? Nge-DJ, Bang. Tadi udah hidup tapi mati lagi sekarang. Apa? Nge-DJ? Iya. Apa nge-DJ tuh? Baru hidup mati lagi. Itu istilah lo sendiri? Iya. Anak labing ya lu ya?
Boleh. Nge-DJ. Baru tahu gue itu ada istilahnya sendiri nge-DJ. Aduh, ada aja. Kurang-kurangin Soalnya di situ sering, Malika, Bang. kurang-kurangin ke klub, Anak kurang-kurangin. senoparty Bang Aduh, dia. Anak udah mau party ujian, Malika. Malika. Anak senoparty dia. Ya Allah Bang, jangankan alkohol, minum Coca-Cola aja mabok. Siapa yang ngomongin alkohol? Nggak ada yang ngomongin alkohol. Gue ngomongin soal Ya ini masalahnya klub ke DJ. clubbing. Kenapa lo tiba-tiba ngomongin alkohol? Wah, jangan-jangan dia pakai, Bang. Iya itu orang kalau bersalah gitu biasanya. Jadi dia nge-defend duluan tuh. Nge-defend duluan. Gak ada yang ngomongin alkohol kan. Terus dia kayak, wah ini kayak ketahuan nih gue nih. Jangankan alkohol. Nggak ada yang ngomongin alkohol. Nggak ada. Leana saksinya tuh. Nggak ada gue. Gue ngomongin ini kok. Bang, udah Bang, jangan diulti lagi Bang. Udah nangis ini. Tapi tadi ya mumpung ada dua-duanya ya. Tadi gue nge-recap yang Malika ya. Malika jadi ini Malika apa namanya? Tadi gue bilang bahwa justru kalau kita sering ngerasa gagal, kita akan lebih termotivasi untuk bikin yang lebih bagus gitu Malika. Gitu ya kira-kira ya. Nah kalau buat Leana tadi sampai mana sih? Leana tadi sebelum Malika mensabotase tiang listrik lu. Sampai aku ngapain aja selama gap year gitu. Oh iya, kamu Apa yang ngapain udah aja? aku lakuin. Tadi gambar ya kan? Ya, tadi kan ya aku gambar, terus juga aku ngelatih public speaking aku gitu biar audiens tuh paham sama apa yang ingin aku komunikasikan gitu sih. Oh, tapi kamu dari tadi bagus sih ngomongnya kalau aku lihat ya. Apa namanya? Terima kasih banyak. Cara ngomongnya apa segala macam. Tapi public speaking ada musuhnya. Mau sebagus apapun kamu, kalau PLN-nya mati ya nggak ada gambarnya pasti. Oh, callback. Jadi kamu harus belajar listrik, Leana. Nggak cukup public speaking. Coba gitu, belajar Bang. pelistrikan, ya kan? Cari gardu PLN di mana dekat rumah kamu gitu. Jadi ya kan percuma nanti kamu tiba-tiba jadi MC, public speaking udah bagus, mati lampu satu ini. Mati ya, lagi-lagi PLN. Jadi listrik itu penting itu dalam public speaking. Oke, Leana, tadi udah ya, pertanyaan udah terjawab. Terima kasih Leana. Dan berikutnya ada Irfan Thank you Malika Saleh. ya. Halo Irfan Saleh. Udah ada Irfan. Irfan mana Irfan? Irfan, halo Irfan. Cece Irfan mana Irfan? Irfan Saleh apa sudah ada? Nah, ini dia Irfan Saleh sudah ada. Monggo Irfan Saleh atau Ece Irfan. Ada yang pengen ditanyain ke Bang Radit, silahkan. Sebelumnya makasih buat Babe, buat Mas Iben dan Bang Radit dan aku buat nanya. Ya. Tapi Babe please jangan manggil Cece, malu gue. Tolong. Kayak internal aja. Cece tapi. Iya. Ya Irfan, Bang. Irfan. Irfan. Iya. Sebenarnya pertanyaannya ini nyambung sama pertanyaan tadi Leana yang Bang Radit kan bilang kalau misalnya gap itu orang tuanya mungkin akan nyiram air atau gimana. Nah, jadi gini, ini tuh sebenarnya berangkat dari diskusi aku sama temen aku, si Agusta Farah. Jadi ada sedikit pertanyaan buat Mas Radit. Mas Radit sendiri ini kan datang dari keluarga akademisi ya, yang dimana keluarga akademisi itu biasanya strict banget sama pendidikan dan mimpi, yang tadi Mas Radit bilang sendiri kalau misalnya gap year akan disiram air gitu. Nah, terus Mas Radit juga kuliah di ilmu politik di Universitas Indonesia, yang biasanya lulusannya tuh kalau nggak salah yang aku pahamin itu bekerja di bidang pemerintahan atau di bidang politik. Nah, Mas Radit sendiri ini kan juga berpindah haluan tuh dari yang harusnya kayak anggapan orang-orang berbidang di ilmu pemerintahan atau politik menjadi seorang penulis, yang dimana hal tersebut itu tuh di luar dari jurusan kuliah yang Mas Radit tempuh. Nah, yang bikin kita curious ini tuh gimana sih cara Mas Radit sendiri ngebangun diri buat melangkah keluar dari jurusan yang mungkin itu udah jadi comfort zone buat kitanya, dan gimana cara ngebalikin feeling yang udah kita punya buat ngelakuin karya atau ngelakuin sesuatu yang dimana itu suka turun gitu loh minatnya. Itu aja sih. Terima kasih. Iya, tapi ya gimana ya Irfan ya? Kalau menurut gue ya, yang pertama ini kalau gue ngomongin keluarga dulu ya. Emang keluarga akademisi sih, nyokap gue dosen, nenek gue juga pengajar, kakek gue juga dosen. Jadi emang keluarga pengajar gitu. Tapi kan nggak serta-merta bahwa harus se-strict itu ya. Kebetulan kalau keluarga gue dibebasin jadi apa aja yang gue suka sih kalau gue. Yang penting jadi yang paling bagus aja gitu, dalam artian emang kita sungguh-sungguh ngelakuin itu. Jadi itu tergantung keluarganya juga.
Nggak serta-merta keluarga pengajar, keluarga dosen, tapi ini juga keras banget soal harus kuliah, harus ini. Kalau keluarga gue sih nggak gitu-gitu banget ya. Tergantung nego lo sama keluarga lo juga sih. Tapi kalau pertanyaan lo tadi apa ya? Kayaknya ada 2 deh. Yang satu lagi tuh kayak gimana cara ngebalikin feeling yang udah kita punya buat ngelakuin sesuatu, yang dimana tuh kadang misalnya kita udah punya minat untuk melakukan sesuatu tapi minat itu tuh udah turun, entah karena tekanan, entah karena emang lagi feeling blue-nya aja gitu. Oke, cara Mas Radit sendiri tuh gitu. Jadi dalam hidup itu menurut gue lo harus punya skill yang spesifik. Itu yang nomor 1. Oke. Skill spesifik ini tidak berkaitan dengan pekerjaan lo, jurusan lo atau apapun itu. Oke, contoh ya. Gue bekerja kan banyak nih. Gue kadang kerja jadi stand up comedian, gue kerja jadi sutradara, kadang gue kerja jadi macam-macam lah ya. Tapi skill gue tuh apa sebenarnya? Skill gue adalah storytelling. Jadi gue sangat suka, sangat lihai, dan senang mempelajari storytelling, cara bercerita. Formatnya beda-beda, Irfan. Jadi gue bisa bercerita di stand up, gue bisa bercerita di YouTube, gue bisa bercerita di mana-mana, gue bisa bercerita kayak gini ketemu lu nih. Nah, karena skill spesifiknya gue udah tahu, dan itu karena berasal rasa penasaran gue, maka pekerjaan tuh tidak jadi relevan, Irfan. Paham gak sih maksud gue? Sehingga kalau gue bosan jadi sutradara, gue bisa bekerja jadi yang lain. Jadi ini salahnya orang sekarang nih. Mereka mengira adalah skillnya dia adalah pekerjaan dia. Padahal nggak serta-merta sama. Paham gak sih maksud gue? Ngerti gak sih? Paham. Jadi kita kayak punya basic skill di mana itu sebenarnya bisa dipakai di semua pekerjaan gitu kan. Kayak tadi Mas Radit bilang basic skill Mas Radit di storytelling itu bisa dipakai buat dia bercerita di stand up comedy, bisa di buku, dan bisa di sutradara film. Oke, contoh ya. Skill spesifik lo apa? Ternyata skill spesifik lo itu adalah lo itu jago banget mensimplifikasi hal yang susah. Katakanlah itu. Irfan itu dari kecil terlihat bahwa dia tuh jago banget kalau ada hal yang rumit digampangin sama dia gitu. Nah, jangan-jangan pekerjaan lo bisa jadi apa nih? Jadi guru bisa, jadi dosen bisa, jadi kurator film-film Korea di TikTok bisa. Jadi apalagi tuh? Bisa jadi ini jualan guide travel ke tempat-tempat, karena kan rumit nih kan mau travel apa segala macam gitu. Jadi skill spesifiknya itu jelas gitu. Nah, skill spesifik ini nggak melulu jadi pekerjaan gitu. Nah, ini orang kadang salah nih. Kadang orang pikir kayak, oh gue pindah pekerjaan, berarti gue ngulang dari nol. Nggak gitu juga. Jangan-jangan skillnya Irfan stalking sampai akar. Lu suka stalking, Irfan? Ya Irfan Langsung hilang lagi. Dia spesialis bang, dia kerjaannya. Apa? Sosial media spesialis, skillnya dia tuh. Oh bener. Ngepoin orang. Oke, coba kita bedah ya. Kita bedah ya. Sosial media spesialis. Nih, ini dari konteks obrolan kita ya. Kita exercise saja ya. Oke. Yeah. Sosial media spesialis itu pekerjaannya, betul ya Irfan ya? Ya. Oke. Skillnya apa coba? Coba lo ramu deh. Apa tuh kira-kira tuh? Coba lo gali. Skillnya apa tuh? Itu udah pasti. Apa? Public speaking. Karena kan dia harus kayak SEO kan. Terus habis itu helikopter juga. Dan mungkin satu lagi organize sih, kayak time management-nya gitu. Kayaknya nggak kurang tahu juga sih. Kalau menurut gue skill spesifiknya adalah komunikasi yang tajam menurut gue. Cara berkomunikasi. Skill lo itu Irfan adalah lo jago untuk mengkomunikasikan sesuatu gitu. Lo jago untuk mengutarakan sesuatu gitu. Kalau gue kayak ngelihat lo aja, cara lo bertanya juga rapi gitu kan. Walaupun kadang-kadang lo gini-gini kan. Gue nggak tahu tuh apa lo dari tadi nyium bau mulut sendiri kan tiap, oh, ini masih aman nih. Gue nggak tahu.
Tapi gini mulu kan dari tadi. Apa gigi lo taring semua, gue nggak ngerti tuh. Cuman ya. Berarti cocok Van masuk ilmu komunikasi tuh. Tapi ya, nah berarti kalau lu nggak jadi sosial media spesialis lagi, mungkin lu bisa jadi MC, lu bisa jadi YouTuber, lu bisa jadi apa gitu. Nggak, jadi pekerjaan itu tidak selalu berkait dengan skill lo gitu loh maksud gue. Sehingga nggak usah terpaku kalau misalnya jangan-jangan ini bukan tempat gue, jangan-jangan gue udah mentok di sini gitu. Nah jadi memperkaya skillnya kan jadi jelas kan. Oke, supaya pola komunikasi gue jadi lebih tajam, mungkin gue harus belajar soal cara bercerita di video, misalnya gitu. Jadi Irfan tuh juga jadi tahu, oh gue harus ngelengkapin ini supaya Irfan ini makin komplit sebagai seorang komunikator gitu. Ya nggak sih? Maksudnya paham nggak sih maksud gue? Paham. Nah, tadi kan Mas Radit juga berbicara tentang skill. Nah, skill tersebut itu tuh harus sesuai dengan yang kita sukain juga kan? Iya. Oke. Lo penasaran soal apa, Irfan? Sudah penasaran soal apa? Apa? Penasaran soal apa? Ya, kok jadi nanya Dalam gue? konteks Soal keras. dalam konteks apa? Dalam konteks apa dulu nih? Dalam Kan konteks ada hidup, misalkan pekerjaan, apa lo penasarannya apa? Dalam konteks apa? Emang ada konteks yang lain? Sebenarnya kayak seorang Mas Radit itu kan gimana ya, jadi penulis sukses, jadi penyutradara film tuh sukses, ya kan? Berarti kan banyak opportunity atau banyak peluang yang tadi udah ditanyain sama Leana juga kan yang Mas Radit lakuin gitu sih. Ya soalnya kan kayak banyak orang yang contoh mereka ngelakuin berbagai bidang tapi nggak di semua bidang itu sukses. Sedangkan kalau aku ngeliat Mas Radit sendiri kayak ya jadi stand up comedian sukses, terus jadi penyutradara film sukses, bikin podcast juga sukses, sampai ikannya muncul di Spotify, gitu kan? Jadi ya gitu aja sih. Tapi itu adalah hasil akumulasi dari banyak hal sih. Maksudnya nggak serta-merta gitu. Lo tahu ini nggak sih terminologi compounding return? Pernah denger nggak? Jadi lo kalau misalnya investasi dengan rate returnnya 10% per tahun, di tahun depannya itu nggak cuma 10%, tapi makin ngegulung. Karena modalnya itu ditaruh lagi gitu. Nah dalam hidup pun juga banyak compounding return menurut gue. Semakin lo invest ke diri lo, semakin gede returnnya gitu. Ya kalau tadi lo bilang gue sukses, itu nggak serta-merta kan. Tapi dari kecil kan gue udah suka baca, udah suka nulis, udah suka ini, udah suka itu gitu. Dan gue diberkahi untuk punya keluarga yang nge-support gue juga sih Irfan gitu. Jadi emang itu hasil dari begitu banyak kombinasi sih. Dan lagi-lagi siap ketika kesempatannya datang gitu. Gitu ya Irfan ya? Ya, makasih banyak. Siap, thank you Irfan. Kayaknya banyak fansnya nih si Irfan nih. Oh, begitu dia masuk kolom chat rame bener itu. Ece itu banyak banget fansnya Ece. Saya termasuk muridnya Bang, kalau ngomongin media sosial sama dia. Wih gokil Irfan. Oke, tadi Irfan udah ngobrol sama Bang Radit. Sekarang ke Ahmad Yusuf. Ahmad Yusuf, apakah ada yang ingin ditanyakan ke Bang Radit? Ahmad Yusuf. Ahmad Yusuf, mana Ahmad Yusuf? Ahmad Yusuf, mana Ahmad Yusuf? Ahmad Yusuf, kita kasih unmute dulu. Ini mungkin ceritanya agak-agak mirip sama Yosua, Bang. Oh gitu. Iya. Hadir. Umur berapa kamu, Yusuf? Kalau sekarang gue baru 19 sih, Kak. 19. Angle kamera bapak-bapak soalnya dari bawah tuh. Ditahan di perut biasanya tuh, gini nih gitu. Gue kalau video call sama istri gue gitu soalnya dimarahin mulu. Ayo Cup. Bapak-bapak banget katanya. Nah itu agak naik dong, sesuai umur dong, agak naik. Nah nggak usah gitu, jangan gaya juga sih, nggak usah pose sih. Gue nggak minta pose sih. Gitu boleh segitu ya. Apa pertanyaannya Ucup? Panggilannya Ucup berarti? Apa? Panggilannya Ucup. Iya, gue Ucup aja deh, biar lebih enak gitu. Oh gitu. Atur aja deh. Atur aja.
Jadi gini semuanya, sebelumnya kenalin nama gue Ucup. Sebelumnya gue pengen ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman di Alternativa dan Karadit yang udah ngasih gue kesempatan buat nanya dan ikut diskusi nih secara langsung bareng Karadit ya. Sebelumnya gue pengen ngomong kalau asli gue ngefans parah dan gue seneng banget bisa ikutan diskusi nih bareng lu Bang. Wih, siap, mantap. Gue tuh udah pertama kali ya gue baca novel lu tuh waktu SMP. Gue masih inget banget waktu itu temen gue namanya Dodi. Dia tuh orangnya makannya banyak tapi gak gemuk-gemuk gitu. Buat apa Dan kita tahu informasi dia makan banyak tapi gak gemuk-gemuk? Enggak, gue tuh kayak ada hubungannya nih. Soalnya dia gemuk Bang. Apa buku gue dimakan sama dia? Apa gimana ini? Pokoknya gue tuh apa ya, kayak gue tuh seneng banget pokoknya bisa dikasih sesi ngobrol bareng nih sama Karadit. Jadi gue punya pertanyaan, kan gue ngikutin nih perkembangan lo selama bertahun-tahun tuh, dan gue tahu kalau Karadit kan waktu zaman kuliah itu ngambil divisi UI, ambil Ilpol, terus pas lulus akhirnya jadi komedian, jadi penulis, sutradara, aktor, dan akhirnya sekarang jadi YouTuber yang ngebahas-bahas soal finansial, bahas isu populer, atau apa kolaborasi sama YouTuber lain. Nah, dari perkembangan itu, gue paham kalau Karadit ini udah nge-explore nih banyak hal-hal baru yang bahkan nggak berkaitan sama jurusan dan bidang yang lo ambil selama kuliah di FISIP UI. Bahkan ketika kerja, lo juga beberapa kali ganti pekerjaan yang itu tuh beda sama pekerjaan sebelumnya. Nah, yang pengen gue tanya, itu apa sih sebenarnya yang melatar belakangi dan memotivasi Karadit buat ngambil keputusan untuk milih satu jurusan ilmu politik, terus ketika lulus, gak bekerja sesuai jurusan yang kakak ambil gitu. Bahkan pas sudah kerja pun ganti-ganti pekerjaan kan. Nah, karena balik lagi banyak banget nih di antara teman-teman gue, teman-teman SMA, teman-teman gap year yang apa, dia tuh ngerasa bingung ketika milih jurusan, nanti mau kerja apa dan mau jadi apa gitu setelah lulus kuliah. Dan dari apa cerita-cerita perjalanan Karadit, gue paham kalau Karadit adalah orang yang tepat buat ngejawab pertanyaan tersebut. Jadi menurut lo gimana Bang? Ya, itu pertanyaannya bagus banget ya. Jadi Ucup nih, kalau gue ya, gue tuh kayak ngerasa bahwa apa yang gue lakuin itu masih nyambung sama skill gue. Yaitu kan akarnya semua dari storytelling kan. Kuliah gue nih, ini gue ceritain aja nih soal skripsi gue nih. Skripsi gue adalah pemasaran politik. Jadi gimana caranya kandidat-kandidat politik itu bisa memasarkan dirinya ketika pemilu legislatif. Melalui jualan ide, jualan profil yang gitu-gitu kan. Tapi itu kan storytelling juga. Gimana cara lu bercerita ke orang bahwa lu pantas buat dipilih kan? Ya kan? Terus yang kedua, gue dulu kerja jadi reporter di Metro TV. Itu pekerjaan pertama gue. Reporter itu kan juga bercerita kan. Dia kan harus ngelaporin sesuatu kan. Terus abis itu gue pernah kerja di media juga, bikin penerbit dan lain-lain gitu. Jadi semua masih nyambung Cup gitu. Gue nggak tiba-tiba jadi tukang jinakin ular gitu misalnya kan. Karena kan di UI kan nggak dipelajarin juga gitu loh maksudnya. Jadi gimana caranya? Lu harus tahu dulu sih Cup. Lu tuh skill lu apa gitu loh maksud gue. Ya nggak tahu deh. Lu apa? Lu ngerasa lu punya keahlian apa? Nyalain dulu tuh itunya. Udah dipencet masih belum nyala lagi. Gimana Bang? Gimana Bang? Pertanyaannya tadi? Lu nggak dengerin gua dari tadi, lu ngaca ya sebenarnya, lu ngaku lo tadi tuh. Gue pikir lu dengerin gua, lu tadi gini. Kagak, tadi gua matiin mic soalnya. Jadi pas gua nyalain lagi, lupa gua tadi tanya apa. Oke. Gua melakukan itu semua berdasarkan skill dasarnya, yaitu bercerita. Makanya gue kuliah politik pun juga skripsinya pemasaran politik. Pekerjaan pertama gue itu jadi reporter. Ya kan? Cup lo dengerin atau kena genjutsu nih? Lo dengerin gue kan?
Aman. Mata lu kosong soalnya. Aman ya? Nggak usah dipelotot-pelototin juga. Oke. Nah, lu skill lo apa spesifiknya apa? Kalau gue pribadi sih, gue suka public speaking, terus gue juga suka mecahin masalah gitu. Kayak kan ketertarikan gue kan di bidang hukum ya. Jadi ya gue suka aja gitu ketika bantu nyelesain masalah orang gitu kan. Oh, itu Problem menarik solving tuh. lah. Menarik tuh ya. Berarti lo merasa penasaran kalau ada sebuah hal yang menurut lo kayaknya rumit nih buat dipecahkan gitu ya? Iya. Mirip sama Radit sama Bertus Bang berarti. Oh iya, gue dulu bikin detektif gue pas zaman sekolah. Tapi di film Marmut Merah Jambu kan gue bikin klub detektif tuh. Itu kan SMA kan settingnya ya. Iya. Tapi sebenarnya gue bikin di SMP itu. Gue beneran punya dulu grup detektif gitu, mecahin kasus-kasus di sekolah, nggak jelas banget. Tapi ya memang ketertarikannya dulu itu gitu. Ya mungkin public speaking. Berarti lo kayak, gue tahu sih kayaknya skill lo apa sih? Apa tuh Bang? Skill lo itu adalah lu selalu seneng ketika lu merasakan lu berguna untuk orang lain kan? Betul. Kayak public speaking, lu nggak suka public speaking ya menurut gue, tapi lu suka tampilnya, ya nggak? Betul banget. Lo suka ngerasa bahwa lo punya nilai untuk orang kan, karena lo tampil kan. Lo suka validasi itu kan? Iya. Ya kan? Menurut gue itu motivasi yang bagus banget gitu. Gimana caranya lo punya skill untuk memecahkan masalah orang gitu ya. Karena lo baru merasa berharga ketika lo punya nilai untuk orang lain. Itu buat gue tuh ini banget gitu, apa namanya? Modal yang luar biasa banget gitu. Nah, jadi pekerjaannya bisa macam-macam. Lo bisa dihukum juga bisa. Lo mungkin bisa di PR juga bisa menurut gue. Karena itu memecahkan problem perusahaan juga dengan cara mengkomunikasikan ke orang banyak gitu loh. Jadi maksud gue adalah, kalau tadi lo nanya kan, gimana caranya kok bisa macam-macam? Ya balik lagi kayak lu, Cup. Ininya sama, akarnya sama. Kalau gue storytelling, mungkin buat lo yang lain gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwa yang kita bikin itu ganti-ganti lah, sia-sia lah, beda-beda lah gitu. Yang penting akarnya sama aja gitu. Nah, cara nemuinnya adalah dari rasa penasarannya lagi. Lo paling penasaran kalau ngapain. Gitu ya kira-kira ya? Iya banget. Oke, ada lagi nggak tuh? Oke, Ucup dan teman-teman lain udah bertanya ke Bang Radit dan udah mendapatkan jawaban atau bahkan mendapatkan saran ya. Gue lihat nih Bang di kolom komentar sampai ada yang bilang, Bang Radit aku juga mau dong di Terawang katanya. Aku juga mau di Terawang cita-citanya katanya. Udah kayak dukun ya gue ya. Bang, pertanyaan terakhir nih Bang. Ayo. Abang kan jurusan ilmu politik ya? Oke. 2024 nanti kriteria yang bakal menang Pilpres tuh yang kayak gimana Bang? Capek gue politik, gue capek gue. Gue mungkin satu-satunya lulusan politik UI yang nggak pernah ngomongin politik secara terbuka ya. Karena nggak tahu deh. Nggak tahu lah gue kalau politik Indonesia gue angkat tangan aja lah gue. Yang penting ikutin nurani kalian aja menurut gue. Kira-kira yang paling bisa ngasih solusi yang terbaik tuh kayak gimana gitu. Dan yang paling penting banget nih, nggak usah berantem lah menurut gue. Capek nggak sih lu berantem-berantem yang tahun lalu itu? Oh kalian pada pemilih pemula semua ya? Atau pernah nggak ikut yang kemarin tuh? Iya pemilih umur 18-17 Bang, jadi baru. Oh baru, ya. Gue kan ngalamin yang berapa 5 tahun lalu itu, 4 tahun lalu itu. Orang-orang pada berantem kan gara-gara beda pilihan politik doang. Itu satu grup WA pada ribut tuh. Waktu itu di tempat gua sama-sama satu keluarga juga jadi sebel-sebelan. Tapi yang tiba-tiba satu kapal gitu kan. Jadi kayak aneh juga dulunya berantem tapi gimana gitu. Maksudnya kayak keluarga padahal udah berantem-berantem terus gitu. Nah, apapun yang terjadi, apalagi sekarang kalian banyak yang pemilih pemula ya. Apapun itu beda pemahaman politik segala macam jangan sampai ribut. Itu aja sama teman maupun sama keluarga sendiri. Relax aja lah menghadapi perbedaan menurut gue. Gitu sih.
Oke Bang, makasih. Yang berantem ya lu. Boleh nggak Bang? Satu lagi Bang. Boleh. Jadi kita ini kan alternatifnya adalah sebuah ekosistem belajar. Saya dan teman-teman di sini mengajar dan mengumpulkan teman-teman yang mana latar belakangnya itu memang berbeda, tapi secara finansial itu cenderung homogen, cenderung seragam, yaitu dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dan salah satu yang mereka sering keluhkan dan overthinking adalah, bisa nggak ya saya menjadi ini, padahal kan saya ada keterbatasan ekonomi. Jadi mungkin istilahnya mimpi gue ini ketinggian gak sih buat gue gitu. Secara ekonomi nih gue nggak mampu nih, katakanlah. Gue pengen jadi arsitek, gue nggak mampu, katakanlah nggak mampu beli bahan-bahannya atau alat-alat tulisnya. Gue mau kuliah kedokteran, gue nggak punya uang untuk beli buku-bukunya atau alat-alat bedahnya, katakanlah. Atau gue mau jadi seorang konten kreator, gue nggak punya uang atau modal untuk beli alat-alatnya. Nah, menurut Bang Radit, kira-kira antara kesiapan ekonomi ataupun kondisi finansial seseorang itu berkorelasi berat terhadap tercapainya mimpi seseorang. Menurut Bang Radit gimana? Kak, gue kalau ngejawab pertanyaan ini berangkat dari background gue ya, itu menjadi aneh banget ya. Karena kebetulan gue punya keistimewaan untuk hidup di keluarga yang berkecukupan. Kalau gue kuliah aja di Australia dan dibayarin orang tua ya kan. Jadi kalau gue jawabnya pasti bisa, akan ada jalan gitu. Gue tidak berangkat dari background yang seperti itu, akan jadi aneh kalau gue jawab kayak tadi ya. Tapi yang bisa gue jawab adalah dengan gue ngeliat teman-teman gue sendiri. Gue waktu itu sekolah di SMA 70. Dan 70 itu sebagai sekolah negeri, udah pasti background-nya beraneka ragam kan. Gue adalah saksi mata di mana gue ngeliat temen gue yang dulunya itu nggak mampu bayar kuliah, nggak mampu bayar sekolah. Sampai dulu kan zaman dulu masih ada tuh bayar sekolah gitu tuh di sekolah gue. Kalau sekarang gue nggak tahu SMA negeri gratis apa enggak. Sampai dicariin guru apa segala macam. Sekarang dia udah punya usaha sendiri dan cabangnya udah banyak di berbagai macam kota. Gue punya teman, ada anak tukang tukang makanan pinggir jalan yang juga sekolah di SMA 70. Itu sekarang dia jadi manajer di sebuah perusahaan multinasional. Dan kita masih sering kumpul. Terakhir gue ketemu dia, kita makan pizza bareng di Plaza Indonesia. Dia cerita dia udah jadi manajer apa segala macam gitu. Jadi gue nggak bisa jawab dari pengalaman gue, tapi gue bisa lihat dari apa yang gue temuin di antara teman-teman gue sendiri satu circle sama gue. Orang-orang yang dulunya susah banget, orang-orang yang dulu punya semua keterbatasan, termasuk soal uang, itu gue ngeliat banyak yang jadi. Asalkan mereka gigih dan mau belajar gitu. Jadi buat gue nggak ada yang nggak mungkin sih. Kalau kita bilang nggak bisa, pasti nggak akan bisa. Tapi kalau kita bilang mungkin bisa, kita masih ada usahanya gitu. Jadi sih gue rasa nggak ada yang nggak mungkin gitu sih. Oke. Thank you Bang Radit atas jawabannya. Dan teman-teman sayang sekali nggak berasa ya. Ini tadi teman-teman udah nanya dan kita udah ngobrol segala macam. Kita udah dapet perspektif, banyak sekali perspektif baru yang kita dapatkan pada sore hari ini setelah ngobrol bareng sama Bang Radit ya. Komedinya juga dapet, insight barunya juga dapet, keren banget. Dan yang bisa gue rangkum buat teman-teman ya, mungkin ada yang baru join juga karena tadi ada yang bilang sorry Bang baru bangun tidur baru join. It's okay, nggak apa-apa, kita rekamannya ada. Tapi pesan Bang Radit sore ini kepada kita semua sebagai pejuang mimpi adalah satu hal tadi ya. Pertama, terkait omongan yang tidak enak itu bisa kita kontrol karena tidak bisa kita kontrol, tetapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri gitu. Jadi ya istilahnya kalau ketersinggungan itu bisa dipilih gitu ya. Jadi kita bisa memilih untuk tersinggung atau enggak gitu terhadap apa yang datang dari luar. Jadi ya kita boleh memilih tersinggung, boleh enggak. Mana yang
secara logika itu baik buat diri kita. Yang kemudian tadi Bang Adit juga bilang mimpi, cita-cita atau sesuatu subjek itu harus kita pilih berdasarkan getaran hati dan juga yang kita cintai gitu ya, karena kayak nggak enak banget lah untuk menjalani sesuatu yang sebenarnya kita nggak suka sama sekali gitu. Jadi kita hidup untuk menyenangkan orang lain, untuk mendapatkan validasi orang lain, itu sangat tidak enak. Ya, bukan berarti kita harus ngejalanin itu harus ngelihat peluang kayak uang dan sebagainya, enggak. Ya, uang juga harus tentu dilihat, tapi setidaknya tadi kata Bang Rit, kalau lu nggak dapet kayaknya ya, atau nggak dapet rich ya, kayak uang dari sana, setidaknya lu nyaman menjalani mimpi, perjalanan menuju mimpi lu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin untuk sore hari ini itu aja Bang Adit ya. Terima kasih banget Bang Adit sudah sama-sama. Terima kasih semuanya pada sore hari ini, dan semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan jangan lupa untuk nonton konten-kontennya Bang Radit teman-teman ya, karena ini kita jadi tahu banyak ya hal-hal yang istilahnya konten-konten bagus lah terkait ya. Kalau gue pernah nonton sih yang ini ya Bang ya, tentang money management itu tuh kan kayaknya pernah ada, dan juga ngobrol stoik bareng Bang Ferry ini ya. Dengan menonton konten Bang Radit itu kita bisa dapat insight baru tanpa harus kita ngobrol via Zoom meeting di sini gitu. Oke. Mungkin sebelum kita akhiri Zoom pada sore hari ini, mungkin kita ada sesi screenshot bareng kali ya Bang ya, atau boleh foto bareng. Kasih gua semenit bentar ya. Boleh Bang, silakan Bang. Ya, Bang Radit sedang ada sesuatu guys. Ini kayaknya Malika yang matiin lampunya nih. Iya, Malika kayaknya nih. Malika, Anda jujur Malika. Malika kalau nggak Leana. Malika lagi. Oke, let's go. Screenshot ya. Iya, oke. Tadi pada nanyain bahwa Bang Radit kemana kok gelap ya. Gue bilang tadi dimatiin listriknya sama Malika. Meresahkan memang deh. Oke, di sini siapa? Genta ya. Genta mana Genta? Genta bisa sesi screenshot bareng Genta? Halo Genta, bisa bantu? Halo Oke, bisa Genta ya. Aba-abanya Genta, jangan lupa. Genta, oke. Genta udah? Mohon nih. Bentar ya, bentar ya. Nah, Genta, mana si Genta? Waduh. Oh, Genta nggak bisa ya. Udah Dinan, Dinan mana Dinan? Ada Dinan. Ya udah. Kita ini dulu ya, dari
bebas dari gaya bebas dulu kayak. Ya udah, kita mulai ya di frame yang pertama. 1, 2, 3. Oke, ada sorry Bang ya, ada 4 kira-kira, nggak apa-apa ya? Oke, aman. Oke. Berikutnya ada 1, 2, 3. Lagi. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Nah, untuk yang terakhir nih Bang, kita ada kayak pose khusus nih Bang dari Alternativa. Untuk tangannya seperti ini segitiga gini, bukan Illuminati Bang. Oke. 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 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, terima kasih kepada Bang Radit. Thank you semuanya. Terima kasih ya. Good luck semua. Sukses semuanya. Thank you ya. Yo Bang. Yuk. Radit.